Oke, selamat datang di Taman Cikalabadi Channel. Di sini saya menjelaskan yaitu untuk bunga epesia, tanaman hias bunga epesia ini agar subur dan berbunga banyak, itu harus perlu perawatan yang baik. Dan di sini kita di iklim panas matahari, jadi panasnya full ini di lantai 2, jadi terdapat sinar matahari yang panas langsung. Untuk tanaman ini harus dengan media tanam yang gembur. Jadi kalau ada rumput liar seperti ini, rumput liarnya itu dicabut saja, lalu dicek fisiknya, ya, cek fisiknya. Daun yang sudah tua itu segera dibuang ataupun dipotong. Jadi daun-daun yang tua itu segera dipotong. Terkait dengan tanaman epesia ini banyak pertanyaan dari subscriber kita, apakah bisa di tempat panas matahari full, dan di sini kita tempatnya itu di posisi tempat panas matahari. Jadi untuk perawatan itu berpengaruh. Jadi tidak, karena tanaman itu adalah makhluk hidup. Jadi tidak semata-mata cuma ditanam langsung hidup subur. Itu perlu diperhatikan segala macam faktor, yaitu faktor dari kesehatan, faktor dari penyakit, ataupun faktor media tanam, dan juga faktor perawatannya setiap hari. Karena tanaman ini adalah bisa berubah pada suatu saat seiring dengan pertumbuhannya. Iklim pun tidak menentu. Suatu saat itu hujan berhari-hari, itu akan menjadikan media tanam itu lembab. Jadi ditanam di pot maupun di lahan bebas, itu teknik kehidupannya itu hampir sama. Ini daun-daun yang tua dibuangin dulu semua. Dan penyakitnya ini biasanya itu ada bintik-bintik ataupun dimakan keong dan kutu putih di batang daun, sehingga daunnya itu pada coklat ataupun membusuk. Itu ada penyakitnya. Keong kecil yang bulat ataupun loncong itu makan di bagian batang bawahnya. Untuk teknik perbanyaknya di video sebelumnya itu sudah ada, ya. Jadi rumput-rumput liar yang seperti ini dicabut dan juga dicek fisiknya dalam waktu bertahap ataupun berkala. Jadi misalkan 1 bulan pertama itu media tanam masih gembur, untuk bulan kedua ataupun bulan ketiga itu bisa dilakukan cek fisik, melihat juga apakah ada penyakitnya. Kalau ada penyakitnya diantisipasi dengan obat hama tanaman, kalau tidak ada itu tidak perlu. Dan di sini digemburkan seperti ini, ditusuk-tusuk seperti ini. Menusuk ini juga termasuk memutus akar yang sudah panjang, ya. Jadi ditusuk seperti ini. Digunakan alat yang untuk nusuk itu yang tajam. Dan lalu kalau ini di pot itu ditambah media tanam dan pupuk, karena nanti dalam waktu lama itu akan larut setelah disiram. Untuk penyiraman itu disesuaikan saja. Kalau kondisi musim hujan, artinya tidak perlu disiram kalau media tanam masih basah. Untuk posisi iklim panas matahari setiap hari itu disiram 1 kali sehari dengan ukuran sebesar polybag ini, itu cukup dari pagi sampai sore, ya. Jadi 1 kali sehari, namun nyiramnya itu yang rata seperti ini. Dan ini diperbanyak, itu sistem pemiasan anakan dari induknya dengan stek batang juga bisa. Tanaman ini bisa untuk tanaman gantung, juga bisa di tempat teduh. Tetapi kalau di tempat teduh nanti daunnya ini akan lebih lemas dan bunganya itu lebih sedikit. Ini baru mulai mau subur, jadi seperti ini agar nanti subur dan berbunga.
karena ini juga belum lama kita perbanyak. Jadi yang awalnya itu cuma 1 biji, nanti ini bisa rimbun dan bisa menjuntai ke bawah kalau tidak dipotong. Untuk agar tetap nanti itu posisi rata di atas, itu yang sudah panjang itu bisa dilakukan pemotongan sehingga nanti tumbuh lagi anakan dari bawah ataupun dari samping. Kalau untuk tanaman gantung ini akan menjalar ya, menjalar nanti di sini akan turun ke bawah, dan bunganya itu kalau media tanamnya gembur itu aktif sekali. Yang disebut media tanam lembab itu media tanam yang sudah lengket, kalau kena air itu sudah lengket, sudah becek, ataupun kalau telah disiram itu padat, itu namanya media tanam harus diperbaiki. Untuk penyakitnya, cek fisik dilihat ya, di bawahnya ada kutu putih, ada keong yang bulat, ada keong yang lonjong kecil, itu mempengaruhi kehidupan tanaman bunga ephesia seperti ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Nanti terkait video tanaman hias bunga ephesia ini, di video-video sebelumnya sudah ada perawatan disesuai dengan masalahnya masing-masing. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.